Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat datang dalam acara webinar Elsevier bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya dengan judul Science Direct Best Practices to Support Your Research Journey. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis 11 Maret 2021, perkenalkan nama saya adalah Johan Jang dan saya adalah Customer Consultant untuk Elsevier Southeast Asia. Baik, nah sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu, izinkan saya pertama membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu untuk kelancaran dari webinar kita. Nah, yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik. Ya, jika Bapak Ibu mengalami kendala pada audio, silakan dicek kembali pada laptop atau pada perangkat misalnya seperti handphone Bapak Ibu, ya. Jika masalah ini masih terus terjadi, maka Bapak Ibu bisa mencoba untuk log off terlebih dahulu, kemudian rejoin kembali. Yang kedua adalah karena format dari webinar kita menggunakan Zoom webinar, maka Bapak Ibu memang tidak bisa membuka video maupun audio. Nah, tetapi jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan diajukan melalui fitur Q&A. Ya, bukan melalui fitur chat ya, tapi melalui fitur Q&A. Nah, pada akhir kita akan memiliki sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, di sana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang ketiga, materi akan diberikan setelah sesi ini selesai melalui email Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu ada attendance karena email Bapak Ibu sudah terdaftar dan materi beserta dengan recording dari webinar ini akan diberikan juga. Ya. Kemudian akan ada e-certificate di akhir dari sesi ini. Jadi silakan Bapak Ibu menunggu sampai dengan akhir dari sesi untuk mengetahui bagaimana cara untuk bisa mendapatkan e-certificate. Ya. Baik, berikutnya ini adalah agenda kita. Yang pertama dan yang paling penting tentunya kita akan membahas mengenai navigasi dari Science Direct agar nanti Bapak Ibu lebih mengenal platform ini, bisa juga sharing ke rekan-rekan lain di Unsri terkait dengan bagaimana memanfaatkan Science Direct ya. Nah, kemudian setelahnya kita akan punya waktu untuk melakukan tanya jawab. Ya, baik, kita akan segera memulai webinar kita. Saya juga melihat sudah semakin banyak partisipan yang sudah bergabung. Selamat datang Bapak Ibu. Kita baru akan memulai acara webinar kita. Ya, nah untuk langsung saja kita mulai. Yang pertama pastinya saya mengucapkan terima kasih di hari libur ini Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengikuti webinar kita. Webinar dari Elsevier dan Unsri. Selamat Hari Raya Isra Miraj juga untuk Bapak Ibu semua yang merayakan. Nah, kita akan langsung mulai Bapak Ibu ya. Nah, mengenai topik bahasan kita yaitu Navigating Science Direct. Nah, Bapak Ibu semuanya yang merupakan rekan-rekan dari Unsri di sini sepertinya ada rekan-rekan dosen, bahkan juga ada rekan-rekan mahasiswa. Nah, Universitas Sriwijaya baru saja berlangganan yang namanya Science Direct. Ya, nah Science Direct ini adalah platform untuk Bapak Ibu bisa mencari hasil-hasil penelitian terbaik di dunia yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya, nah Bapak Ibu, Elsevier sendiri memang membuat Science Direct ini sebagai platform dengan konsep the highest quality untuk penelitian-penelitian di dunia. Ya. Nah, 31% dari isi Science Direct itu merupakan peringkat tertinggi atau peringkat teratas di subjek area mereka masing-masing berdasarkan Scopus Index. Ya. Nah, kemudian 90%-nya isi dari Science Direct ini adalah artikel-artikel penelitian yang sudah terindeks Scopus juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, Science Direct ini sebenarnya sifatnya freemium atau ada yang free-nya dan ada yang premium-nya. Ya. Nah, untuk rekan-rekan di Unsri, perpustakaan itu sudah berlangganan Science Direct. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa
juga memanfaatkan fitur premiumnya. Ya. Nah, saya akan langsung membuat live demonstration. Ya, jadi saya akan sharing ke Bapak Ibu mengenai bagaimana bisa melakukan navigasi di Science Direct ini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya juga sudah mencantumkan screenshot dari apa yang akan saya demonstrasikan, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ya setelah acara ini ingin mencoba sendiri, ya itu bisa juga melihat dari screenshot yang nanti di-share ke Bapak Ibu. Ya, jadi di sini sudah ada screenshot-nya ya, saya tunjukkan dulu sekilas. Ya, nah inilah yang nanti saya akan share setelah acara selesai. Untuk saat ini, untuk mempermudah mengenal Science Direct, ya saya akan lakukan live demonstration. Nah, Bapak Ibu juga bisa ya sembari saya menjelaskan, ya Bapak Ibu mungkin juga bisa langsung membuka sciencedirect.com dan kita akan navigasi bersama-sama. Ya. Oke, saya ganti dulu sharing screen saya. Oke. Baik Bapak Ibu ya, jadi untuk menuju ke sciencedirect.com silahkan langsung saja ya membuka sciencedirect.com. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa ya melihat Science Direct ini ada di halaman perpustakaan atau website perpustakaan dari Unsri. Ya, di situ sudah tercantum, ada linknya, silahkan bisa diklik juga. Ya, nah untuk Science Direct sendiri, ya langkah pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah sama seperti website pada umumnya, register atau login terlebih dahulu. Ya, di sebelah kanan ini akan ada ya tombol untuk melakukan registrasi atau login. Ya, kalau Bapak Ibu belum registrasi, silahkan register terlebih dahulu. Nah, ketika Bapak Ibu register, pastikan menggunakan alamat email institusi. Ya, itu wajib Bapak Ibu. Ya, jadi nanti waktu register, nah Bapak Ibu pastikan menggunakan alamat email institusi. Nah, kenapa harus alamat email institusi? Nah, karena ya sekali lagi bahwa Science Direct ini sudah dilanggan oleh perpustakaan, ya sehingga Bapak Ibu harus terkoneksi dengan jaringan dari Universitas Sriwijaya. Kalau Bapak Ibu menggunakan alamat email yang gratis, misalnya seperti Gmail, Yahoo, begitu ya. Nah, tetap bisa register. Tetapi nanti akan banyak sekali fitur-fitur atau artikel-artikel premium yang tidak bisa diakses. Ya, jadi sekali lagi pastikan menggunakan alamat email institusi. Nah, kalau Bapak Ibu lupa alamat emailnya, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Nah, tetapi Bapak Ibu mungkin bisa bertanya kepada pihak-pihak terkait yang tahu ya alamat emailnya Bapak Ibu apa ya untuk email institusi. Oke. Nah, setelahnya silakan nanti sign in ya. Nah, kemudian pastikan kalau sudah sign in Bapak Ibu perhatikan yang di sini. Ini kalau saya klik. Nah, di sini akan terlihat ya saya menggunakan Elsevier demonstration account. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini akan muncul Universitas Sriwijaya. Oke, kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan Science Direct ini. Nah, kalau Bapak Ibu berada di lingkungan kampus, ya setelah Bapak Ibu sudah sign in, itu sudah pasti oke, sudah bisa jalan. Nah, tapi ya mungkin di sini 95% Bapak Ibu berada di luar lingkungan kampus. Ya, dengan demikian, maka Bapak Ibu perlu mengaktifasi yang namanya remote access. Ya, nah karena sekali lagi kalau Bapak Ibu di luar ya dari IP range, di luar dari jaringan kampus, Bapak Ibu misalnya login di rumah, nah pastikan Bapak Ibu mengaktifasi yang namanya remote access. Nah, untuk remote access ini sendiri, Bapak Ibu bisa bertanya kepada rekan-rekan perpustakaan, nah apakah ada disediakan untuk akses ya remote access, mungkin VPN atau proxy server. Nah, tetapi ya Bapak Ibu juga bisa mengaktifasi remote access sendiri secara mandiri. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah sign in, ya sudah register, sudah sign in begitu ya. Nah, scroll ke bagian paling bawah. Oke. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik remote access yang di sini. Ya. Nah, nanti waktu Bapak Ibu klik remote access yang di sini, ya,
Nah, yang terjadi adalah Bapak Ibu perlu memasukkan alamat email 1 kali lagi. Ya, jadi masukkan alamat emailnya 1 kali lagi. Nah, setelah itu klik saja next, nanti akan ada email ya yang dikirimkan untuk verifikasi data. Ya, klik pada email tersebut dan remote access Bapak Ibu sudah aktif. Jadi cukup 1 kali saja. Ya, jadi silakan nanti klik remote access-nya, masukkan alamat email, klik next, ya. Nah, nanti akan ada email yang dikirimkan, klik link pada email tersebut, nah, lalu remote access Bapak Ibu sudah aktif. Nah, ini cukup dilakukan 1 kali saja. Jadi setiap kali nanti Bapak Ibu kembali ke Science Direct, secara otomatis ya remote access-nya sudah aktif. Ya, yang perlu dilakukan hanya aktivasi di awal saja. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk persiapan sebelum kita bisa navigasi ya secara penuh di Science Direct ini. Ya, registrasi, sign in, aktivasi remote access. Ya, lalu setelahnya Bapak Ibu sudah bisa pakai. Ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat fitur-fitur yang ada pada Science Direct. Di paling atas ini langsung ya terlihat bahwa Bapak Ibu sudah langsung bisa melakukan pencarian artikel-artikel penelitian dan juga book chapters ya melalui panduan yang ada di sini. Ya, misalnya melalui keywords atau kata kunci, author name, journal or book title, volume, issue dan pages. Ya. Nah, nanti kita kembali ke sini, tapi sebelumnya kita lihat dulu di halaman utamanya ada apa lagi ya. Nah, kalau saya sedikit ke bawah, maka di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di sini disediakan information center untuk COVID-19. Ya, jadi kalau Bapak Ibu klik visit the information center, nah di sini ada lebih dari 40.000 artikel terkait dengan COVID-19. Ya. Nah, artikel-artikel penelitian ini tentu yang paling banyak adalah untuk rekan-rekan di medical ya dan health science. Nah, tetapi ada juga untuk misalnya mental health ya, anxiety dan sebagainya. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa klik information center terkait artikel-artikel penelitian untuk COVID-19. Nah, kalau saya scroll lagi, nah di sini kita bisa melihat nah, science menurut Elsevier itu dibagi menjadi 4 kategori besar. Ada physical science and engineering, life science, health science, dan juga social science and humanities. Ya, nah di physical science and engineering di sini ada subkategorinya. Ya, misalnya ada chemical engineering, chemistry, computer science, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya Bapak Ibu bisa melihat popular articles. Ya, ini adalah artikel-artikel yang saat ini sering dibaca, ya, dan juga recent publication. Ini adalah jurnal-jurnal yang baru saja publikasi volume terbarunya, ya, dalam kategori physical science and engineering. Ya, kalau saya scroll lagi, nah di sini ada life science dengan format yang sama. Jadi ada popular articles dan juga recent publication untuk life science. Ya, di sini kita juga bisa melihat ya subkategorinya ada agriculture, biochemistry, environmental science dan lain sebagainya. Saya scroll lagi. Nah, ini untuk rekan-rekan di health science ya, termasuk medicine, nursing, pharmacology ya dan seterusnya dengan format yang sama ada popular articles, ada recent publication. Scroll down lagi, ini last but not least ya, ada social science and humanities. Nah, di mana ada subkategorinya art humanities, business management accounting, decision science dan seterusnya. Ya, formatnya sama, ada popular articles, ada recent publication. Ya. Nah, secara total Bapak Ibu di sini ada 24 subjek area. Ya, jadi ini yang disebut sebagai subjek area. Ya, art humanities, business, decision science, ya. Kemudian kalau di sini medicine, nursing. Nah, ini secara total ya di dalam Science Direct itu ada 24 subjek area. Nah, berapa banyak yang Bapak Ibu bisa akses melalui akun Unsri? Jawabannya adalah semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses 24 subjek area. Oke. Nah, baik. Oke.
Sekarang kita kembali ke mesin pencarinya. Ya. Nah, seperti yang saya kemukakan ya, bisa menggunakan keywords, author name, journal book title, volume, issue, dan pages. Ini tidak harus semuanya diisi. Jadi nanti boleh dipilih saja mau menggunakan yang mana. Ya. Nah, pada umumnya biasanya kita menggunakan ini ya, keywords atau kata kunci. Nah, ketika menggunakan keywords ini sama saja dengan mencari misalnya menggunakan Google. Ya. Bapak Ibu bisa pakai kata kunci yang sangat-sangat umum. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu di bidang ekonomi. Nah, kemudian keywords-nya Bapak Ibu ketik ekonomi, itu bisa. Ya, atau Bapak Ibu menggunakan yang lebih spesifik. Misalnya Bapak Ibu ini peneliti di bidang agriculture. Nah, keywords yang spesifik contoh ya, misalnya sustainable agriculture in Asia. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, atau Bapak Ibu sedang melakukan penelitian yang multidisciplinary. Ya. Nah, contoh misalnya, Bapak Ibu melakukan penelitian terkait dengan sustainable development ya, tapi di bidang transportasi. Nah, kalau begitu silahkan nanti bisa gunakan keywords misalnya sustainable development and transportation. Nah, itu akan nanti hasilnya akan menunjukkan penelitian terkait sustainable development tapi di bidang transportasi saja. Ya, jadi silakan nanti dimain-mainkan sesuai dengan saat ini sedang meneliti apa dan butuh referensi ya seperti apa. Oke, sebagai contoh di sini saya gunakan misalnya ini. Ya, saya gunakan kata kunci sustainable agriculture in Asia. Ya. Nah, lalu setelahnya saya klik search. Nah, hasilnya akan menunjukkan inilah ya artikel-artikel ya dan juga e-book chapters ya dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kata kunci sustainable agriculture in Asia. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di akun saya di sini terlihat ada 61.418 hasil pencarian. Ya. Nah, kalau kita lihat dari total pencarian ini kan sepertinya terlalu banyak ya. Saya tidak akan punya waktu untuk membaca semuanya. Nah, sehingga saya harus mempersempit hasil pencarian ini. Nah, untuk lebih jelas ini saya besarkan dulu. Oke. Nah, untuk mempersempit hasil pencarian ini, maka di sebelah kiri sebenarnya sudah disediakan opsi-opsi untuk refine hasil pencarian Bapak Ibu atau mempertajam hasilnya. Ya. Nah, yang pertama di sini ada subscribe journals. Nah, subscribe journals ini ya ini berguna kalau memang katakanlah satu lembaga itu tidak melanggan semua jurnal-jurnal yang ada di Science Direct. Ya, jadi misalnya satu lembaga hanya melanggan katakanlah 5 subjek area, maka ini penting. Ya, tetapi karena Bapak Ibu di sini punya akses ke semuanya, ke 24 subjek area, maka ini Bapak Ibu bisa skip juga tidak masalah. Ya, karena sekali lagi dari Unsri sudah berlangganan semua jurnal-jurnal di 24 subjek area di Science Direct. Ya. Kemudian ini adalah tahun. Kalau tahun ya saya rasa cukup jelas ya. Kemudian ini artikel type. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Science Direct ini bukan hanya berisi research article ya atau artikel penelitian, tapi sebenarnya ada banyak yang lain. Contoh ya, di sini ada review articles. Ini artikel review, kemudian research articles, ada ensiklopedia, ada book chapters, ya, conference abstract, book reviews dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya tipe artikelnya. Nah, untuk Unsri sendiri langganannya adalah ya yang sifatnya merupakan artikel-artikel penelitian ya di luar dari buku. Ya, jadi misalnya review articles, research articles itu bisa diakses. Ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada publication title. Kalau publication title ini adalah judul dari jurnal atau judul dari buku. Ya. Nah, lalu berikutnya ini subject area. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ya.
Contoh di sini kalau kita lihat subjek area ada agriculture, environmental science, social science, ya, energi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau kita ingat kata kunci yang kita gunakan adalah sustainable agriculture in Asia. Nah, kata kunci ini cukup umum, sehingga ada kemungkinan kata kunci ini bisa digunakan di berbagai subjek area, seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini. Ya, contoh mungkin yang paling dekat, ya, subjek areanya adalah antara agriculture atau environmental science. Ya, nah ini penting sekali kalau Bapak Ibu ini peneliti di bidang agriculture, maka pastikan Bapak Ibu klik subjek areanya yang agriculture. Nanti hasil yang muncul di sebelah kanan itu semua merupakan hasil dari jurnal-jurnal di bidang agriculture. Ya, kalau environmental science juga sama. Ya, diklik environmental science-nya agar hasil yang ada di sebelah kanan itu adalah jurnal-jurnal environmental science. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kebingungan kalau ini nanti tidak diklik, yang di sebelah kanan ini muncul dari semua subjek area ini. Nanti Bapak Ibu jadi bingung, kenapa ya Science Direct menunjukkan saya penelitian Sustainable Agriculture in Asia, tapi bidangnya bisnis. Padahal harusnya ini bidangnya kan agriculture misalnya. Ya. Nah, hal itu sangat mungkin terjadi ya karena bisa jadi rekan-rekan di bisnis meneliti terkait sustainable agriculture dari sudut pandang bisnis. Ya, jadi bisa jadi hasilnya akan muncul juga di sini. Itu kenapa di bagian subject area ini penting sekali untuk dipilih. Ya. Nah, lalu berikutnya ada access type. Oke, untuk access type ini ada open access dan open archive. Ini adalah artikel-artikel yang gratis Bapak Ibu. Jadi tanpa langganan sekalipun bisa diakses. Ya, tapi sekali lagi ya karena Bapak Ibu sudah berlangganan, ini bisa di-skip saja. Ya. Oke, sekarang saya coba menggunakan refine by ini ya menurut versinya saya. Ya, misalnya untuk subscribe jurnal ini saya skip. Nah, untuk years katakanlah saya mau yang 2020 saja. Oke, tadi hasilnya 60.000 sekian, sekarang jadi 6.500 ya. Nah, kemudian artikel types-nya katakanlah saya hanya ingin research article. Ya, jadi nanti hasilnya ini adalah original research article. Lalu ya. Nah, untuk judul jurnalnya ya katakanlah saya ingin mencari hanya dari jurnal ini misalnya, Journal of Cleaner Production. Ini diklik. Nah, lalu berikutnya, nah subjek areanya katakanlah saya mencari yang environmental science. Ya, lalu untuk akses tab-nya saya skip saja, ya. Nah, tadi hasilnya 60.000 sekian, sekarang 232. Nah, ini sudah lebih spesifik ya kalau saya ingin mencari terkait sustainable agriculture in Asia tahun 2020 saja, research article saja dari jurnal ini saja dan dari subjek area ini, environmental science. Ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bermain-main dengan pilihan dan refine search yang ada di sebelah kiri ini. Ya. Sekarang kalau kita lihat ini adalah hasilnya. Ya, hasil pencariannya. Ya, di sini terlihat ya ini research article. Kemudian saya punya full text access. Nah, kalau Bapak Ibu nanti melihat di sini ya tulisannya bukan full text access, maka pertama pastikan Bapak Ibu sudah sign in. Dan yang kedua, pastikan sudah terkoneksi dengan remote access. Ya, karena kalau di sini bukan full text access, berarti ada sesuatu yang Bapak Ibu skip. Ya, apakah itu lupa sign in atau yang kedua remote access-nya belum aktif. Ya, kalau Bapak Ibu di kampus ya tidak perlu pusing dengan remote access, tapi kalau di luar kampus pastikan sudah aktif dulu ya. Nah, setelahnya pasti akan terlihat di sini full text access. Oke. Nah, berikutnya kita bisa melihat ini adalah judul dari penelitian. Ya. Lalu ini adalah nama jurnalnya. Kapan dipublikasikan juga terlihat di sini. Ya. Lalu ini adalah nama dari penulisnya. Ya, dari researcher-nya. Lalu kita bisa melihat, kita bisa download PDF. Lalu saya juga bisa baca abstraknya dulu. Ya. Lalu di sini ada ekstrak. Ya, ini adalah bisa dikatakan ya abstrak dalam versi yang jauh lebih singkat lagi. Kemudian saya juga bisa ekspor
ya, ke RefWorks, RIS, BibTeX atau ke Text. Ya. Nah, kalau sekiranya ini sesuai, ya, misalnya saya baca sedikit abstraknya, ya, dan saya merasa bahwa ini sepertinya sesuai untuk saya gunakan sebagai referensi saya, nanti langsung saja klik download PDF. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik semuanya download PDF ini satu persatu, nanti sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Nah, bagaimana kalau saya merasa, ya, saya misalnya sebagai peneliti merasa bahwa semuanya ini penting, semuanya ini ingin saya gunakan untuk referensi saya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu klik download PDF satu persatu. Kalau kita lihat di sini hasilnya 232, berarti kan Bapak Ibu harus klik 232 kali ya. Itu akan memakan waktu. Nah, karena itu tidak perlu klik satu persatu. Nah, di sini di sebelah download selected articles, ya ini ada kotak kosong. Silahkan diklik saja. Nah, secara otomatis nanti Bapak Ibu bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya. Nah, kenapa hanya 25 padahal hasilnya di sini 232? Oke. Nah, kita coba scroll ke bagian paling bawah. Ya. Nah, display ya untuk atau default display dari Science Direct ini adalah 25. Ya, sehingga kalau kita pindahkan ke 50 atau ke 100, nanti bisa langsung download 50 atau 100 artikel sekaligus. Ya, contoh ya, saya pindahkan ke 100. Ya. Nah, kemudian ini saya klik. Nah, tadinya hanya bisa download 25 artikel sekaligus, sekarang saya bisa download 100 artikel sekaligus. Ya. Nah, kemana sisanya? Saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini baru di halaman pertama. Jadi kita perlu pindah ke halaman berikutnya untuk download penelitian yang 101 sampai 200. Ya, jadi silakan nanti pindah ke halaman berikutnya. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa banyak artikel yang Bapak Ibu boleh download? Jawabannya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tidak ada batasan berapa banyak artikel yang Bapak Ibu boleh ya download. Nah, hanya saja ini penting Bapak Ibu ya, ini penting sekali ya. Pastikan Bapak Ibu tidak download lebih dari 400 artikel dalam kurun waktu yang sangat singkat, misalnya 5 menit. Ya, karena ini mudah sekali di-download ya. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak download lebih dari 400 artikel dalam kurun waktu yang sangat singkat, contohnya 5 menit. Ya, kenapa? Karena Science Direct akan mengira ya, akun Bapak Ibu ini dihack. Ya, karena itu kita sebut sebagai download yang tidak wajar. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, Science Direct akan memberikan temporary ban ya, atau ban sementara pada akun Bapak Ibu. Ya. Sifat dari ban ini hanya sementara, artinya nanti bisa dibuka kembali. Nah, untuk membuka ban-nya ini, Bapak Ibu scroll ke paling bawah. Di sini ada contact and support ya. Nah, di contact and support Bapak Ibu bisa email atau bisa chatting langsung. Ya, jadi bisa email atau chatting langsung dengan yang sudah standby. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa membuka temporary ban-nya. Ya. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Nanti juga kalau ini banyak terjadi, ya, rekan-rekan dari perpustakaan akan menerima email biasanya. Ya, akan menerima email terjadi crawling. Ya, atau terjadi penyalahgunaan. Ya, karena ya tentunya kalau kita meneliti ya saya rasa agak membingungkan ya kalau kita misalnya download katakanlah 500 atau 1000 artikel untuk satu artikel penelitian. Ya, jadi silakan boleh download sebanyak-banyaknya tapi pastikan dilakukan secara berkala. Ya, katakanlah hari ini saya download 20, besok saya download lagi 25, besok saya download 7, besok saya download lagi berapa, nah itu silakan. Ya. Oke, Bapak Ibu itu ya untuk kita melakukan download di Science Direct. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin baca dulu artikelnya sebelum memutuskan download atau tidak, ya bisa juga. Ya, sebagai contoh ini kita ambil satu ya yang ini misalnya ya. Oke, saya klik dan ini artikelnya bisa kita baca ya secara online ya sebelum memutuskan apakah mau di-download atau tidak. Ups, sebentar. Sepertinya. Ya. Oke.
Nah, kalau kita membaca secara online artikelnya, kita bisa melihat ada 3 bagian besar di sini. Ya, di sebelah kiri, tengah, dan juga di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini adalah outline dari penelitian ini. Ya, nah untuk outline-nya ini semua berwarna biru. Ya, termasuk gambar dan juga tabel. Bahkan ada ekstranya di sini. Nah, semua ini bisa diklik Bapak Ibu. Ya, jadi semua ini bisa diklik. Misalnya ya, saya hanya ingin membaca bagian conclusion. Nah, klik saja conclusion-nya. Nah, nanti kita akan langsung di bawah ke bagian conclusion. Ya. Nah, saya kembali lagi ke atas. Misalnya lagi saya ingin, menurut saya ya, gambar ini menarik. Saya ingin tahu ini gambarnya apa. Ya, ini juga bisa diklik dan langsung di bawah ke gambar yang bersangkutan. Dan saya bisa download juga gambarnya. Ya, baik yang high resolution image atau yang full size image yang hasilnya lebih tajam lagi, lebih bagus lagi. Ya. Oke. Nah, itu yang di sebelah kiri. Yang di tengah ini adalah kontennya, isi dari penelitiannya. Ya, kita bisa lihat di sini ini adalah penerbitnya, jadi penerbitnya Elsevier. Kemudian ini nama jurnalnya, ya, Journal of Cleaner Production, ini gambarnya ya. Nah, kemudian ada volumenya, kapan ini terbit, ya. Lalu ini adalah judul penelitiannya. Nah, kemudian ini adalah nama-nama pengarangnya. Ya. Nah, nama-nama pengarang ini juga bisa diklik dan kita bisa melihat profilnya. Ya, contoh saya klik yang pertama, ya akan terbuka seperti ini. Jadi kita bisa tahu ya Hua Pingsun itu siapa. Ya, ternyata Hua Pingsun ini berasal dari School of Finance and Economics dari China. Ya. Nah, bahkan ada emailnya beliau juga dan ada juga dokumen-dokumen lain yang dipublikasikan oleh beliau. Ya, dan ini semuanya ada linknya Bapak Ibu. Jadi kita bisa baca lagi ya hasil-hasil penelitian beliau lainnya. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu mungkin mau mengajak bekerja sama, berkolaborasi, ini ada emailnya bahkan. Ya, siapa tahu bisa membangun jaringan kolaborasi internasional. Ya. Oke. Berikutnya, nah artikel ini saya juga bisa add to Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu di sini pengguna Mendeley, lalu ingin memasukkan artikel ini ke Mendeley Bapak Ibu, nanti langsung saja add to Mendeley. Ya, Mendeley ini juga merupakan solusi dari Elsevier juga, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengintegrasikan antara Science Direct dengan Mendeley. Ya. Nah, kemudian saya juga bisa share artikel ini dan saya langsung bisa cite. Lalu di sini ada DOI-nya. Ya. Nah, ini juga ada refer to-nya, jadi artikel terkaitnya juga ada. Nah, lalu saya bisa baca highlight, ya, highlight dari penelitian ini. Lalu ada abstrak. Ya, kadang-kadang ada graphical abstract Bapak Ibu. Ya. Lalu ada keywords. Ya, ada di sini bahkan ada nomenklaturnya. Ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian-bagian umum pada artikel penelitian ya. Jadi mulai dari introduction, ya, kemudian biasanya ada teori ya dan sebagainya, terus sampai saya scroll terus ya. Nah, terus sampai ke bagian referensi. Ya, jadi kita bahkan bisa melihat sampai ke referensinya. Oke. Nah, saya scroll kembali ke atas. Nah, itu adalah di bagian tengah. Nah, di bagian kanan saya juga bisa ya melihat pertama recommended articles. Ya, jadi ini adalah artikel-artikel terkait ya jika dibandingkan dengan berdasarkan dari judul artikel ini. Oke, lalu berikutnya saya bisa melihat citing articles. Ini adalah ya artikel-artikel yang mensitasi artikel penelitian ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada 42. Ya, ini cukup luar biasa. Jadi penelitian ini sudah disitasi 42 kali. Oke. Kemudian saya juga bisa melihat artikel matrix ya. Contoh di sini adalah jumlah citasinya ada 42, jumlah pembacanya ada 51. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekiranya tertarik dengan artikel ini dan ingin mensitasi juga, ingin menggunakan referensinya, nah silakan langsung download PDF-nya. Ya. Nah, dari kami merekomendasikan memang untuk Bapak Ibu download PDF-nya. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu bisa menyimpan PDF tersebut ya secara offline. Jadi tidak harus selalu terkoneksi ya dengan secara online.
Ya, jadi silakan bisa langsung download PDF-nya. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pencarian artikel menggunakan Science Direct. Ya, semoga ini cukup mudah untuk diikuti. Ya, langkah-langkahnya mudah, tapi detail-detailnya memang lumayan banyak ya yang bisa kita lakukan sembari kita mencari artikel-artikel yang sesuai. Ya, nah Bapak Ibu, saya akan pindah ke fitur berikutnya, tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu jika punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan dicantumkan di bagian Q&A. Ya, jadi sembari saya menjelaskan, ya kebetulan Bapak Ibu punya pertanyaan, langsung saja masukkan ke bagian Q&A. Ya, nanti sembari nanti di akhir dari sesi ini saya akan membacakan pertanyaannya dan menjawab. Ya. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke fitur lain yang ada pada Science Direct. Oke, nah untuk fitur lain ini, ya fiturnya namanya My Recommendation, ya, kemudian My History dan Alerts. Oke, fitur ini dapatnya dari sini. Jadi kalau saya klik profil saya, nah kita bisa melihat di sini ada My Recommendation, My History, Manage Alerts, kemudian Change Password, dan Privacy Center. Nah, untuk dua ini saya skip ya Bapak Ibu ya, karena pasti sudah paham Change Password dan Privacy Center. Nah, tiga fitur ini yang menarik untuk kita eksplorasi. Ya, saya ambil mulai dari My Recommendation ya, kita klik. Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ya muncul kita diarahkan ke halaman berikut. Di halaman ini ya kita melihat ya ada recommendation, history, dan alerts. Nah, tiga ini sama saja dengan yang di sini ya. Oke, jadi tiga yang ada di sini itu sama saja dengan yang tiga yang ada di sini. Oke. Lalu di bagian recommendation. Nah, recommendation ini apa? Recommendation ini adalah ya Science Direct memberikan rekomendasi kepada kita berdasarkan ya behavior atau berdasarkan pencarian kita di Science Direct. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering mencari misalnya artikel-artikel terkait katakanlah yang tadi sustainable agriculture, nanti di sini akan muncul ya rekomendasi dari Science Direct terkait sustainable agriculture. Jadi bisa saja Bapak Ibu mencari ide ya, dari sini sebenarnya. Ya. Nah, lalu rekomendasi ini kalau saya klik di bagian preference, ya. Nah, rekomendasi ini juga sebenarnya bisa dikirimkan ke alamat email institusinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu, ingin diberikan rekomendasi ya oleh Science Direct melalui email, silakan ini nanti di-on-kan saja. Ya, sorry ya. Ini nanti di-on-kan saja. Ya, kemudian nanti bisa mendapatkan email tersebut. Ya. Lalu history. Nah, sesuai dengan namanya, history ini memberikan kita ya informasi terkait dengan ya apa saja yang selama ini kita baca. Ya, apa saja yang selama ini kita cari di Science Direct. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya hari ini saya mencari artikel ini. Ya, hari tanggal 9 Maret ya hari Selasa lalu saya mencari artikel ini ya dan seterusnya. Ya, jadi saya bisa melihat sejarah pencarian saya. Oke. Kemudian alerts. Nah, alerts ini menarik Bapak Ibu ya. Nah, alerts ini fungsinya adalah kita bisa melakukan follow terhadap jurnal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini saya yakin punya akun media sosial, misalnya punya Facebook, punya Instagram dan lain sebagainya, biasanya kita punya akun media sosial karena kita ingin follow seseorang. Ya, kita ingin mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai orang atau perusahaan ini. Tuh ya. Nah, di Science Direct kita juga menyediakan kemampuan ya satu fitur untuk kita bisa follow, tapi yang kita follow ini adalah jurnal. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah follow satu jurnal, semua informasi-informasi ya terbaru dari jurnalnya bisa kita terima. Ya, contoh misalnya jurnalnya baru saja publikasi volume terbarunya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat ya informasi tersebut. Oke. Nah, saat ini saya belum follow ya satupun jurnal. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat ya bagaimana prosesnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu klik find a publication. Oke, lalu setelahnya nah di sini ada banyak sekali jurnal
Ya, ada ribuan jurnal, ribuan buku. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu tahu nama jurnalnya, langsung saja diketik di sini. Ya, atau Bapak Ibu bisa pakai kata kunci. Ya, misalnya ya, tadi kita pakai Journal of Cleaner Production. Ya. Nah, yang muncul ya. Nah, lalu setelahnya diklik. Lalu Bapak Ibu klik Article and Issue dan klik yang Setup Journal Alerts. Oke, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke halaman jurnalnya, bagian Article and Issue, klik Setup Journal Alerts. Nah, di sini ya kita melihat bahwa saya sekarang bisa follow jurnal ini. Ya. Nah, apa yang Bapak Ibu ingin follow? Di sini ada dua. Ya, Bapak Ibu bisa follow Table of Contents dan juga Article in Press. Ya, bisa follow salah satunya, bisa dua-duanya. Nah, apa bedanya? Table of Content adalah kalau Bapak Ibu follow yang ini, setiap kali volume baru itu dipublikasi ya oleh jurnalnya, maka Bapak Ibu akan dapat informasinya. Nah, kalau articles in press, setiap kali ada artikel in press ya dari jurnal ini, maka Bapak Ibu juga dapat informasinya. Ya, jadi silakan nanti boleh dipilih mau yang mana yang di-follow, dua-duanya juga boleh. Ya, kalau sudah nanti klik save. Nah, sekarang sudah ada informasi, you are now following this journal. Ya, nah kita bisa klik ini, manage my alert page, kita kembali. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa Bapak Ibu sudah follow satu jurnal, yaitu Journal of Cleaner Production. Nah, informasi yang tadi, table of content dan juga artikel in press, ya, itu nanti akan dikirimkan ke email. Ya, nah biasanya dikirimkannya ya secara berkala, tergantung ya. Kalau jurnalnya sudah publikasi yang baru, maka kita dapat informasi. Kalau ada artikel in press, kita juga dapat informasi. Ya. Nah, sekarang kalau saya kembali ke halaman utama dari Science Direct, halaman utamanya berubah. Ya. Nah, ini adalah fitur baru dari Science Direct Bapak Ibu, ya, namanya Article Feed. Ini fiturnya masih beta. Ya. Nah, di mana fitur ini hanya akan muncul kalau Bapak Ibu sudah follow jurnal. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya follow satu jurnal. Ya, Journal of Cleaner Production ini. Ya. Nah, apa yang terjadi pada halaman utama Science Direct saya sekarang jadi begini, berubah. Ya, di sini akan muncul most recent articles atau artikel-artikel yang baru saja publikasi ya di jurnal ini. Ya, kalau kita lihat, nah ini artikel-artikelnya, saya bisa pindah ke halaman berikutnya. Oke, nah bayangkan Bapak Ibu, ini saya baru follow satu jurnal. Bayangkan kalau Bapak Ibu sudah follow katakanlah 10, 12, 15, dan seterusnya. Ya, dan akan banyak sekali ya informasi terkait dengan jurnal-jurnal di bidangnya Bapak Ibu. Ya, jadi, ya fungsinya ini buat apa sih? Ya, fungsinya adalah begini. Kalau saya peneliti di bidang environmental science, ya jurnal ini kan di environmental science ya. Nah, di bidang lingkungan hidup begitu. Nah, saya follow banyak jurnal di bidang lingkungan hidup. Jadi bukan ini saja, tapi yang lain-lain ya jurnal-jurnal lain juga saya follow. Akibatnya apa? Saya bisa melihat most recent article dari semua jurnal-jurnal yang terbaik ini di bidang misalnya lingkungan hidup. Nah, nanti apa yang bisa saya dapatkan? Sebenarnya kalau saya melihat sekedar judul-judulnya saja, ya saya bisa mendapatkan satu gambaran umum terkait dengan ya topik-topik apa saja sih ya yang di bidang keilmuan saya itu banyak ya itu sering dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ini. Ya, saya bisa dapat gambaran umum, saya bisa punya bayangan ya kira-kira topik-topik penelitian berikutnya yang ingin saya buat itu seperti apa. Ya, topik-topik seperti apa yang sekiranya bisa diterima oleh jurnal-jurnal di bidang keilmuan saya. Ya, bahkan saya bisa tahu tren penelitian di bidang keilmuan saya itu ada apa saja. Ya, dengan saya follow jurnal-jurnal di bidang ilmu yang sama. Ya, jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya yang namanya alerts ini. Ya, nah itu fitur yang kedua, bagian kedua dari penjelasan saya ya terkait dengan my recommendation, my history dan juga alerts. Oke, nah saya akan masuk ke fitur yang terakhir nih Bapak Ibu ya.
Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu jika punya pertanyaan silakan ya di bagian Q&A. Ya, sekarang saya masuk ke fitur yang terakhir yaitu mencari jurnal dan buku. Ya, kalau tadi kita mencari artikel penelitian, begitu ya. Sekarang kita mencari jurnalnya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini sebenarnya sudah ada link, ya, sudah ada Sudah ada journal and books di sini. Nah, ini kalau kita klik, ini akan mengarahkan kita untuk mencari jurnal dan juga buku. Ya, saya klik. Nah, kita kembali ke halaman ini. Tadi halaman ini sebenarnya sudah muncul ya ketika kita set up alerts. Oke. Nah, di sini ada ribuan jurnal dan buku yang Bapak Ibu bisa cari. Nah, sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung mencari berdasarkan jurnal or book title. Ya, kalau memang ingat nama jurnalnya. Ya. Nah, atau bisa juga pakai kata kunci. Misalnya Bapak Ibu ini penelitiannya di bidang bisnis, ya. Nah, bisa dicoba misalnya bisnis. Ya, baru nanti berikutnya Bapak Ibu tinggal cari nih. Ya, jadi bisa pakai kata kunci, ya bisa pakai nama jurnalnya langsung, bisa juga pakai kata kunci. Ya, atau nah, kita juga bisa menggunakan opsi yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, coba saya besarkan dulu. Oke. Nah, di opsi sebelah kiri ini, ya sebelum saya ke domain dan subdomain, pertama Bapak Ibu klik Bapak Ibu ini dulu, ya pilih yang publication type. Nah, apa yang Bapak Ibu sedang cari? Cari jurnal, buku, textbook, handbook, reference works atau book series. Ya, kalau Bapak Ibu carinya jurnal, jurnalnya diklik dulu. Ya. Nah, sehingga nanti akan memunculkan hanya jurnal saja. Oke. Lalu berikutnya, nah, kalau tidak ingat nama jurnalnya, ya bisa menggunakan domain dan subdomain ini. Contoh ya, ini kalau domainnya saya klik, nah ini akan muncul 24 subjek area yang sebelumnya sudah kita bahas. Ya, nah Bapak Ibu pilih subjek areanya yang mana. Oke, misalnya saja ya saya ini subjek areanya kita pakai contoh yang sama ya, environmental science. Ya, nah nanti diklik environmental science-nya. Kemudian subdomainnya juga bisa dipilih. Ya, misalnya gini. Nah, jadi ada subdomain dari environmental science. Ya, environmental science yang mana nih? Apakah ecological modeling, ekologi, environmental chemistry atau yang mana? Ya. Nah, subdomain ini akan muncul untuk domain-domain yang lain juga. Jadi kalau saya ganti domainnya, misalnya saya bukan environmental science tapi katakanlah saya adalah di bidang ini, business management accounting. Nah, saya klik. Kemudian saya bisa memilih subdomainnya. Ya. Nah, di business management accounting ini ada banyak, ya, misalnya business and international management, ya ada yang general, ada management information system, ya manajemen technology innovation, marketing, organizational behavior dan seterusnya. Ya, katakanlah saya penelitinya terlebih fokus pada organizational behavior and human resource management. Nah, ini saya klik. Oke, nah kita bisa lihat ya sekarang ada 21 jurnal ya yang di bidang business management khususnya organizational behavior dan human resource management. Ya, sudah lebih sempit lagi hasilnya. Oke. Nah, lalu di refine search ini ada fungsi yang lain lagi. Nah, ini juga penting, jurnal status. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini jurnal status ini ada pilihan yang ini ya, accept submission. Accept submission ini artinya apa? Kalau saya klik nanti yang muncul hasilnya hanya jurnal-jurnal yang saat ini membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa publikasi. Ya, jadi sekali lagi ini kalau saya klik akan memunculkan hasilnya adalah jurnal-jurnal yang saat ini membuka kesempatan Bapak Ibu bisa publikasi. Ya, jadi kalau contohnya saya klik accept submission. Nah, dari 21 sekarang hasilnya 11. Ya, berarti ada 11 jurnal yang saat ini Bapak Ibu bisa submit papernya. Ya. Nah, saya scroll lagi, ini juga lumayan penting, access type. Di access type ini kita lihat ada subscribe and complementary, open access, dan juga contain open access. Nah, ini bedanya apa? Kalau Bapak Ibu klik yang subscribe and complementary, maka hanya akan muncul jurnal-jurnal yang untuk publikasi di jurnal tersebut sifatnya gratis. Jadi sekali lagi ya, subscribe and complementary ini artinya kalau nanti Bapak Ibu publikasi di jurnal tersebut sifatnya gratis, ya. Nah, kalau open access itu artinya
Nanti ketika Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal tersebut akan ada yang namanya APC, ya Article Processing Charge, ya, yang perlu memang dibayarkan. Itu yang open access. Kemudian contain open access, kalau yang ini artinya ya jurnal itu memiliki opsi. Jadi ya boleh yang subscribe, boleh yang open access. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik yang contain open access ya, biasanya jurnalnya sifatnya hybrid. Ya, Bapak Ibu boleh pilih mau publikasinya itu yang subscribe atau yang model open access. Ya, itu terserah. Oke, kalau memang yang contain open access ini. Ya. Nah, dari sini ya silakan nanti Bapak Ibu pilih saja maunya yang mana, ya. Nah, untuk saat ini katakanlah saya tidak masalah, subscribe oke, open access juga oke. Ya. Jadi saya punya 11 pilihan jurnal untuk organizational behavior dan human resource management. Nah, dari sini ya ini jurnalnya ada banyak ya. Nah, kita coba klik salah satunya, random saja yang ini misalnya. Human Resource Management Review. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membaca detail dari jurnal ini. Ya, nah kita bisa melihat side score-nya dan impact factor dari jurnalnya. Ya, saya bisa melihat ya latest issue, all issue, article in press, article collection. Saya bisa set up journal alerts. Ya, lalu di sini ada about, contohnya ada aim dan scope dari jurnalnya, editorial board. Ya, ini abstraksi dan indexingnya di mana. Kemudian, nah saya bisa langsung submit my article. Ya, saya juga bisa membaca guide for authors dan juga open access option karena jurnal ini sifatnya hybrid, support open access. Ya, di sini sudah ada link langsung untuk submit artikel dan juga guide for authors. Ya, kalau saya scroll sedikit, nah saya bisa membaca about the journal. Ya, kemudian saya juga bisa melihat, nah ini artikel in press, latest published, top cited, most downloaded. Ini ada semua di sini Bapak Ibu. Ya, nah, kadang-kadang kita bisa menemukan ada artikel collection juga berdasarkan kategori-kategori tertentu. Kemudian ya saya juga bisa melihat ISSN-nya, ya copyrights-nya, siapa yang publikasi. Ya, jadi halaman ini sangat lengkap untuk kita bisa mengetahui ya mengenai jurnal ini. Ya, kalau Bapak Ibu kiranya mau publikasi di sini, nanti tinggal klik submit your article. Ya. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini melengkapi ya untuk penggunaan Science Direct, bukan hanya mencari research artikel, tapi juga bisa mencari jurnal-jurnal yang ada yang dipublikasikan Elsevier, kemudian Bapak Ibu bisa submit artikelnya. Ya. Nah, semoga ini juga cukup jelas ya. Jadi kita sudah membahas sebenarnya 3 fitur yang sangat penting di Science Direct. Yang pertama, kita sudah bahas bagaimana cara mencari artikel penelitian. Yang kedua, kita sudah membahas mengenai recommendation, ya, history dan juga alerts. Kemudian yang terakhir, kita sudah membahas juga terkait dengan bagaimana mencari jurnal, ya, untuk nanti Bapak Ibu bisa publikasi. Nah, semoga ini jelas ya untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi silahkan sekali lagi ya, rekan-rekan dari Perpustakaan Unsri pastinya sangat-sangat mendukung penggunaan dari Science Direct ini. Ya, silakan juga di-share ke rekan-rekan Bapak Ibu, ke mahasiswa-mahasiswi juga boleh ya, agar kualitas dari penelitian-penelitian yang dihasilkan itu semakin baik. Ya, ini saya memberikan bocoran sedikit. Ya, ini dari editor-editor ya jurnal-jurnal terbaiknya dunia. Nah, kalau Bapak Ibu ini ingin ya research papernya ya itu bisa lebih mudah diterima. Nah, salah satu yang juga penting itu ternyata adalah kualitas referensi yang kita pakai. Ya, jadi kalau kualitas referensinya dipertanyakan, ini dapatnya dari mana, ini kurang jelas, maka sebenarnya itu mengurangi ya kesempatan Bapak Ibu untuk papernya bisa diterima. Nah, karena itu kita sangat encourage ya Bapak Ibu pakai Science Direct, karena kalau sudah pakai Science Direct itu kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Ya, ini semuanya sudah merupakan artikel-artikel yang terpilih seperti itu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya pengalaman ingin publikasi di Elsevier, terkenalnya itu paling susah, dan memang betul ya, untuk publikasi di Elsevier itu paling susah. Ya, tapi kalau sudah publikasi di Elsevier,
Nah, itu artinya artikel Bapak Ibu nanti muncul di Science Direct. Ya, dan proses yang dilalui itulah yang nanti kemudian menghasilkan artikel-artikel yang sangat-sangat berkualitas. Ya. Nah, seperti itu yang bisa saya share ya ke Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Nah, mungkin kita bisa sekarang masuk ke bagian Q&A. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, sekali lagi silahkan diajukan di bagian Q&A. Ya. Oke. Nah, di saya saat ini saya melihat ada pertanyaan ya dari Ibu Veronica ya. Nah, Ibu Veronica ini bertanya ya bagaimana cara mengetahui tren suatu konsep, misalnya resistensi sosial terkait sumber daya yang sering digunakan tren suatu konsep yang sering digunakan ya, termasuk siapa saja, kapan dan di mana rujukan sumbernya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, untuk mengetahui tren suatu konsep, nah itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi sayangnya bukan di Science Direct. Ya, jadi kalau Science Direct ini fungsinya menjadi platform untuk bisa mencari, membaca dan juga download hasil penelitian ya. Nah, tapi sayangnya Science Direct ini memang bukan platform untuk melakukan trend analysis. Ya, trend analysis itu bisa dilakukan ya, tapi di Scopus. Ya, nah Scopus yang sifatnya berbayar Bapak Ibu. Ya, jadi Scopus itu adalah ya Scopus.com kalau Bapak Ibu ke Scopus.com ya, tetapi yang sifatnya berbayar kita bisa melakukan sebenarnya pencarian tren. Ya. Nah, untuk akses dari Scopus.com yang premium ini memang dari Unsri belum ya Bapak Ibu ya, sehingga untuk mencari trennya saat ini memang belum bisa dilakukan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, saya belum bisa menjawab seperti ini karena memang platformnya atau tools-nya berbeda. Ya, kalau ini harus digunakan Scopus karena dari Scopus itu bisa melakukan trend analysis. Ya. Oke, baik. Nah, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lainnya? Silahkan ya, bisa diajukan di bagian Q&A-nya. Nah, mungkin sembari menunggu dari Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa sharing mengenai Science Direct ini ke rekan-rekan ya, ke mahasiswa ya, yang mungkin di sini Bapak Ibu ada pembimbing skripsi, ya pembimbing tesis ya, silahkan juga boleh di-share ya agar kualitasnya semakin baik. Ya. Oke. Ya, saya punya pertanyaan lagi berikutnya. Ini seperti ini dari Ibu Justina. Ya, saya adalah mahasiswa dari Unsri. Bagaimana jika setelah tidak menjadi mahasiswa, apakah harus berlangganan terlebih dahulu atau adakah cara lain ya jika sudah tidak lagi sebagai sivitas dari Unsri tetapi masih harus menulis? Oke. Baik. Nah, untuk ya biasanya untuk institusi-institusi yang melanggan Science Direct ini memang hanya diberikan kepada dosen dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi aktif ya. Kalau sudah menjadi alumni ini biasanya sudah tidak lagi mendapatkan akses ya. Nah, tetapi untuk Bu Justina dan mungkin rekan-rekan mahasiswi lainnya ya, kalau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, misalnya S2 atau S3. Nah, Science Direct ini sebenarnya tidak hanya dilanggan oleh Unsri tapi juga dilanggan oleh berbagai kampus di seluruh Indonesia. Ya, jadi bisa ditanyakan ke kampus-kampus berikutnya. Nah, langganan Science Direct-nya seperti apa? Ya, nah nanti prosedurnya sama saja, cara mengaksesnya juga sama saja, ya hanya kampusnya yang berbeda. Ya, jadi untuk langganannya memang untuk Science Direct ini terbuka hanya untuk rekan-rekan yang sebagai dosen atau sebagai mahasiswa-mahasiswi aktif dari S1 sampai S3. Ya. Oke. Berikutnya ada lagi ini dari Bu Endang Sri Lestari ya. Saya adalah mahasiswa S3 Unsri. Apakah bisa sign in menggunakan email perguruan tinggi saya? Ya, bisa Bu. Ya. Jadi untuk S1 sampai S3 semuanya bisa asal menggunakan email dari Unsri. Ya. Kalau email dari perguruan tingginya Bapak Ibu, katakanlah Ibu Endang ini dosen juga tapi mungkin di perguruan tinggi lain. Nah, itu harus ditanyakan dulu ya ke perguruan tingginya apakah ada langganan untuk Science Direct. Kalau ada berarti bisa. Kalau tidak ya kita menyarankan pakai saja email dari Unsri ya karena dari Unsri sudah melanggan begitu ya. Oke. Apakah ada lagi Bapak Ibu?
Ya, untuk saat ini Science Direct memang belum membuka langganan secara personal, Bapak Ibu. Ya, alasannya karena ya nggak apa-apa ya, saya jujur ya. Alasannya karena terlalu mahal kalau langganannya personal, ya. Sehingga memang langganannya itu diberikan untuk universitas ya atau lembaga-lembaga swasta. Ya. Nah, Bapak Ibu ini sudah punya akses ke sini, silakan dimanfaatkan dengan baik. Science Direct ini bukan hanya digunakan oleh universitas ya, tetapi lembaga-lembaga swasta ya yang punya research and development yang bagus, mereka juga pakai Science Direct. Ya, contoh yang bisa saya share misalnya Shell, ya British Petroleum, ya. Nah, itu juga mereka menggunakan Science Direct untuk kebutuhan riset corporate-nya mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya sangat-sangat beruntung ya punya akses ke Science Direct ini karena ini tidak hanya digunakan oleh Unsri ya dan juga oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia, tapi kampus-kampus ternama dunia ya seperti Harvard, Oxford, Cambridge ya sebut nama-nama kampus-kampus itu mereka semuanya punya akses ke konten yang sama dengan Bapak Ibu di Unsri. Ya, jadi rekan-rekan yang di Harvard mereka meneliti, mereka pakai Science Direct, Bapak Ibu juga meneliti bisa pakai Science Direct. Jadi aksesnya itu sama ya dengan top the world class university yang ada di seluruh belahan dunia. Ya. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Nah, apakah ada lagi pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu? Sebelum saya share informasi berikutnya ya. Oke. Nah, kalau memang dari Bapak Ibu tidak ada pertanyaan berikutnya lagi, semoga ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga tidak ada karena memang sudah cukup jelas. Nah, silakan nanti ya semakin semangat untuk bisa meneliti ya. Nah, saya akan share lagi berikutnya. Oke. Nah, tapi jadi ya silakan Bapak Ibu ya untuk acara ini ya terima kasih sekali untuk kehadirannya. Nah, di sini sudah ada post event survey. Jadi saya memohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi survei berikut ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu juga bisa mencantumkan misalnya ya topik apa yang Bapak Ibu ingin dapatkan lagi pada webinar-webinar berikutnya antara Elsevier dengan Unsri. Ya, itu silakan bisa diajukan di survei berikut. Ya, nah saya coba juga masukkan linknya di bagian chat. Oke, bentar. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa scan QR code-nya. Ya, jadi bisa juga scan QR code untuk mengisi post event survei-nya. Oke, saya mungkin boleh menunggu 1-2 menit ya. Oke, nah sembari Bapak Ibu sebagian mengisi ya post event survei-nya, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya, tidak apa. Oke, di sini karena ada satu pertanyaan dari Ibu Sinta. Ibu Sinta bertanya mengenai remote access. Oke, nah Bu Sinta dan rekan-rekan yang lain untuk remote access ini ada 2 cara. Ya, nah ini pilihan. Ya, jadi 2 cara ini tidak wajib dua-duanya dilakukan. Ini pilihan saja. Nah, cara yang pertama adalah ya Ibu Sinta dan rekan-rekan bisa bertanya ke perpustakaan apakah punya yang namanya proxy atau VPN. Ya. Nah, jadi kalau punya proxy server ya itu Bapak Ibu bisa connect dulu dengan proxy server yang sudah disediakan ya. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu buka Science Direct itu sudah otomatis remote access-nya berjalan. Oke, jadi langkah pertama sekali lagi coba tanyakan ke perpustakaan apakah ada proxy servernya ya atau VPN-nya. Nah, cara connect-nya bagaimana pasti rekan-rekan perpustakaan bisa menjelaskan.
Kalau sudah terkoneksi dengan VPN atau proxy server, nanti langsung bisa buka Science Direct, remote access-nya pasti sudah jalan. Oke, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah ya Bapak Ibu aktivasi sendiri. Ya, aktivasinya mandiri. Oke. Nah, untuk aktivasi mandiri ini Bapak Ibu buka sciencedirect.com, register dulu ya. Nah, kalau sudah register, nanti scroll ke bagian paling bawah, di situ ada link untuk remote access. Ya, jadi scroll ke bagian paling bawah, ada link remote access-nya, diklik saja, masukkan email, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan email verifikasi, klik ya link pada email verifikasi tersebut, maka remote access Bapak Ibu sudah aktif. Ya, jadi cara yang pertama adalah remote access yang dikelola oleh kampus, cara yang kedua adalah remote access yang Bapak Ibu aktivasi sendiri. Ya. Nah, ini pilihan, terserah mau yang mana, ya dua-duanya akan membuat Bapak Ibu sudah bisa mengakses Science Direct. Oke, nah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan Bu Sinta dan mungkin rekan-rekan lainnya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, ini semoga sudah diisi. Terima kasih sekali lagi. Ya, nah saya ingin berikutnya memberikan informasi ya mengenai acara lainnya ya yang disediakan oleh Elsevier. Ya, Bapak Ibu tanggal 17 Maret, jadi ini minggu depan ya, 6 hari lagi. Oke. Nah, Elsevier ini mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa join, untuk bisa ikut serta dalam acara berikut ini. Ya. Nah, mungkin kalau lihat dari judulnya wah langsung menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi acara ini judulnya Scopus Talk on Addressing the Challenges of Predatory Publishing Indonesia Chapter. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya kenapa Scopus itu banyak discontinued jurnalnya. Ya, kenapa Scopus itu kadang-kadang sering sering mengeluarkan jurnal-jurnal dari indeks Scopus. Ya. Nah, atau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwa predatory jurnal itu ya ternyata banyak begitu dan seringkali menjebak ya punya praktek-praktek yang kurang etis. Nah, kita akan kupas semuanya, kita bahas semuanya dalam acara ini. Ya, Scopus Talk on Addressing the Challenges of Predatory Publishing ini khusus dibuat untuk Indonesia. Ya, pembicaranya Miss Tracy Chen. Miss Tracy ini adalah product manager dari Scopus Content. Ya, jadi Miss Tracy ini yang nanti bertanggung jawab ya kalau di Elsevier, Miss Tracy ini yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Ya. Nah, selain Miss Tracy juga saya akan hadir di acara ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya juga sebagai panelis untuk kita bisa diskusi lebih lanjut terkait predatory journal. Ya. Acaranya 17 Maret jam 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Nah, silakan Bapak Ibu bisa register. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu sudah membuka linknya untuk registrasi. Ya, ini ada QR code-nya juga atau boleh juga langsung registrasi pada link yang disediakan. Ya, jadi linknya adalah bit.ly ya, /ILSCID. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak sempat register sekarang, ya nanti setelah acara ini saya juga akan memberikan posternya ya melalui email Bapak Ibu. Jadi nanti mau register sekarang boleh, mau register nanti juga boleh. Ya. Oke, jadi silakan ya Bapak Ibu. Ini webinar yang sangat populer, jadi ramai sekali yang sudah mendaftar, tapi kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa daftar dan bisa juga sharing ke rekan-rekan lain. Ya. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu ini adalah cara untuk klaim sertifikat. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini dan berhak mendapatkan sertifikat. Nah, di Elsevier kita menggunakan platform untuk bisa download sertifikatnya. Ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu perlu menuju ke link berikut ini. Banyak ya linknya ya. Oke, jadi Bapak Ibu menuju ke link berikut. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu tertinggal misalnya, ya tidak apa, karena ini boleh Bapak Ibu nanti bisa setelah acara ya juga bisa saya akan kirimkan ke email untuk cara mendapatkan sertifikatnya ya. Jadi ini linknya atau bisa juga scan QR code yang sudah ada di sini. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah membuka link ini atau sudah scan QR code-nya, nah nanti akan ada 5 atau 6 pertanyaan simple saja yang silakan dijawab ya. Nah, setelah sudah menjawab pertanyaan sederhana yang diberikan, nah Bapak Ibu akan dibawa ke halaman berikut.
Ya. Nah, di halaman ini silakan masukkan workshop code-nya. Ini workshop code-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan dimasukkan workshop code-nya XKJNCE. Ya. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu ya, kalau sudah register di Science Direct ya, Bapak Ibu langsung bisa download sertifikatnya. Ya, kalau sudah register. Kalau belum register, nanti secara otomatis Bapak Ibu perlu memang di registrasi terlebih dahulu. Ya, kenapa harus registrasi? Karena ya sertifikat ini akan secara otomatis mencetak nama Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tidak bisa mencetak nama kalau kita tidak tahu Bapak Ibu siapa, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang belum registrasi, ketika nanti masukkan workshop code ini, pasti diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Disilakan registrasi pakai alamat email institusi, lalu setelahnya sudah bisa download sertifikat acara kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu untuk bisa download sertifikat acara. Ya, sekali lagi kalau tertinggal tidak masalah, setelah selesai acara ini langsung saya informasikan melalui email. Ya. Baik, kalau begitu ya demikian acara kita ya pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari Unsri. Ya, semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi ini titipan dari Perpustakaan Unsri. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk Science Direct ini. Ya, Bapak Ibu sudah punya senjatanya, sudah punya tools-nya untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Ya. Nah, tentu acara ini bukan satu-satunya, kita masih akan ada acara-acara berikutnya dengan Unsri, ya pasti Bapak Ibu kita undang kembali ya untuk bisa ikut dalam acara-acara kita berikutnya. Ya, tetapi untuk kesempatan kali ini sekali lagi terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu dari Elsevier. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk webinarnya akan saya end ya Bapak Ibu. Terima kasih.